Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita hari ini. Kita akan membahas analisis sintaksis klausa dalam kalimat majemuk dan kompleks. Perkenalkan, saya Bu Ella Nurjana MPD. Salam kenal ya semuanya. Semoga kita bisa belajar bersama dengan semangat dan penuh manfaat. Nah, apa sih CPMK kita hari ini? CPMK-nya adalah mampu menganalisis klausa dalam kalimat majemuk dan kalimat kompleks. Fokus kita adalah mengintegrasikan nilai moderasi beragama ke dalam pembelajaran sintaksis, terutama pada struktur klausa. Nah, berikutnya untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan memahami hakikat klausa, membedakan klausa utama dan klausa subordinat, menganalisis fungsi, kategori, dan peran semantis klausa. Berikutnya, yang keempat, menganalisis kalimat majemuk dan kalimat kompleks yang mengandung nilai moderasi beragama. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep klausa. Dari pengertiannya, klausa adalah satuan sintaksis minimal yang terdiri atas subjek dan predikat. Terdapat dua tipe klausa, yaitu klausa bebas atau utama yang bisa berdiri sendiri. Dan yang kedua ada klausa terikat atau subordinat yang tidak bisa berdiri sendiri dan menjadi bagian struktur kalimat yang lebih besar. Baik, berikutnya saya jelaskan tentang jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, itu ada 3. Yang pertama kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu cirinya hanya punya satu predikat. Berikutnya ada kalimat majemuk koordinatif, itu terdiri atas 2 klausa atau lebih yang kedudukannya setara. Dan yang ketiga ada kalimat kompleks. Kalimat ini mengandung satu klausa utama dan satu atau lebih klausa subordinat. Nanti akan saya berikan contoh agar kalian lebih paham apa itu kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Nah, berikut ini contohnya pada kalimat mahasiswa lintas agama berdiskusi di aula. Nah, ini ada satu kalimat yang memiliki satu predikat. Predikatnya berdiskusi, subjeknya mahasiswa lintas agama, di aula fungsinya sebagai keterangan. Karena kalimat ini hanya terdiri atas satu predikat, maka disebut sebagai kalimat tunggal. Kalimat yang kedua, mahasiswa lintas agama berdiskusi di aula dan dosen memberikan pengantar toleransi. Nah, kalau kita analisis, di sini terdapat 2 predikat. Predikat yang pertama yaitu berdiskusi, predikat yang kedua yaitu memberikan. Nah, subjeknya untuk klausa yang pertama yaitu mahasiswa lintas agama, sedangkan subjek untuk klausa yang kedua yaitu dosen. Nah, kalau kita lihat ada 2 predikat, berarti di sini dia memiliki 2 klausa. Yang kebetulan di sini ada klausanya klausa utama semua, sehingga kalimat ini bisa disebut sebagai kalimat majemuk koordinatif. Nah, ditandai juga di sini ada konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi dan. Nah, berikutnya contoh kalimat yang ketiga, mari kita analisis bersama. Kalimatnya berbunyi, forum itu dilaksanakan agar seluruh peserta memahami pentingnya sikap moderat dalam beragama. Nah, ini memang ada 2 predikat, namun kedudukannya tidak setara. Yang satu sebagai klausa utama yang bisa berdiri sendiri, dan yang kedua ada klausa subordinatif yang dimana dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misal kita pisahkan, yang klausa utama forum itu dilaksanakan, bisa dimengerti atau bisa dipahami. Yang kedua ada klausa agar seluruh peserta memahami pentingnya sikap moderat dalam beragama.
Nah, untuk klausa ini tidak bisa berdiri sendiri, sehingga klausa ini merupakan klausa subordinat. Nah, oleh karena itu, karena kalimat ini memiliki dua predikat yang memiliki kedudukan yang tidak setara, sehingga kalimat ini disebut sebagai kalimat kompleks. Bisa dipahami ya? Nah, pembahasan kita kali ini kebetulan itu ada hubungannya dengan kajian ilmu lain, yaitu ilmu bahasa, yakni ilmu pragmatik ya. Dalam konteks moderasi beragama, penggunaan kalimat kompleks atau majemuk yang berisi klausa subordinatif seperti klausa tujuan, sebab, atau syarat dapat digunakan untuk menyampaikan pesan secara lebih halus, sopan, inklusif, dan mendorong harmoni sosial antar pemeluk agama. Contohnya, pada kalimat ini, kita perlu saling menghargai agar tercipta kedamaian dalam keberagaman, yaitu supaya aturan kita lebih halus, sopan, kita bisa menggunakan kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Nah, selain itu, materi kita hari ini juga berhubungan dengan konteks kehidupan. Di era digital, pemilihan struktur kalimat yang tepat, khususnya dalam postingan atau komentar publik, dapat menentukan apakah pesan disampaikan secara santun atau menyinggung. Jadi kita perlu memilih kalimat-kalimat yang tepat, kata-kata yang tepat untuk dituliskan di media sosial supaya tidak menyinggung orang lain. Nah, berkaitan dengan slide yang tadi yang tentang konteks kehidupan, ini saya memiliki sebuah penelitian yang relevan, judulnya Kontribusi Bahasa Indonesia dalam Perkembangan Media Sosial bagi Kalangan Remaja. Nah, ini bisa dijadikan sebagai rujukan ketika kalian mau membuat penelitian tentang sintaksis tadi, hubungannya dengan kalimat yang berhubungan dengan media sosial. Itu kemudian saya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan. Nah, sebagai latihan untuk mengukur bagaimana sejauh mana pemahaman kalian tentang klausa tadi, ada klausa majemuk dan klausa kompleks. Nah, ini saya memiliki sebuah foto. Nah, di sini ada tulisan dari Habib Ja'far yang diposting di media sosial, yakni di Facebook. Silakan kalian identifikasi struktur klausa dan hubungan semantisnya ya. Selain kita menganalisis dari segi sintaksisnya, kita juga menganalisis nilai apa sih yang terkandung dalam kalimat tersebut, supaya kita tahu hubungannya antara bahasa dengan nilai-nilai moderasi tadi. Baik, silakan nanti dikerjakan ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan akademik maupun sosial. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.